warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz Kiai Haji Lukman jadi Master Agama, yang saya hormati dan saya sayangi para jamaah yang hadiri peringatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih bisa berkumpul untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang temanya adalah kita bicara tentang Isra Mi'raj ya tentunya kan pasti dengan terkait dengan sholat ya, penjemputan sholat. Tapi di sini saya menekankan sholat itu apakah sudah mendarah daging bagi kita apa tidak. Kita dituntut untuk mendirikan sholat. Itu dia. Jadikan sholat menjadi dirimu. Apa sholat? Zikrullah, mengingat Allah. Jadikanlah mengingat Allah itu selalu pada diri kita. Kemudian untuk mengingat Allah tentunya apa? Harus mengenal Allah. Sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita mengenal Rasulullah? Tidak mungkin ingat Allah kalau tidak mengenal Allah. Mungkin tak bu? Apa? Mungkin tidak. Cuma ingat nama, asma. Tapi mana itu Allah? Kenal belum tidak sama Allah? Kalau sudah kenal, baru bisa mengingat. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat dikatakan celaka. Kenapa? Mereka lalai dalam sholatnya. Apa itu lalai? Tidak zikrullah, tidak mengingat Allah. Bagaimana mengingat Allah kalau belum kenal sama Allah? Berarti cuma di mulut, sehingga sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak mungkin. Dikit tolong, kalau berkenan diambil, yang berkenan dibuang ya. Oke, kemudian dulu kemarin apa ini? Al-Quran. Al-Quran ini kita mencintai Al-Quran. Banyak orang yang hafal Al-Quran, banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, tetapi tidak ahli Al-Quran. Beda. Kata Allah dalam hadisnya, Rasulullah, apabila kamu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tidak tahu isinya, Al-Quran itu akan melaknat dirimu. Hati-hati. Banyak orang bilang, kembali Al-Quran sunnah. Sadar, Al-Quran sunnah. Hanya di mulut, tidak mengerti itu isi Al-Quran. Paling-paling cuma arti terjemahan. Al-Quran itu penuh dengan hikmah. Artinya apa? Penuh ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Banyak yang tersirat dari yang tersurat. Tersirat itulah ruhnya. Yang tersirat dari yang tersurat itulah keagungan Al-Quran, bukan yang tersurat saja. Jadi kalau dia tidak paham dengan yang tersirat, maka Al-Quran itu akan melaknat diri kita. Paham ya? Jika berkenan, diambil, tidak berkenan, dibuang. Oke? Al-Quran bukan cuma Musa. Alam semesta ini Al-Quran, ayat-ayat Allah.
Diri kita juga ayat-ayat Allah. Inilah Al-Quran yang hidup. Kalau Musab itu yang mati. Gunakanlah akal kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Isra. Itu sebenarnya menceritakan perjalanan hidup manusia dari setetes nutfah sampai menjadi hamba lahir ke dunia. Itulah makna daripada Islam. Mi'raj, naik Rasulullah Mi'raj dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Artinya apa? Ketemu Tuhan untuk menjemput sholat. Apakah kita sebagai umatnya Rasulullah tentunya harus mengikuti beliau? Kalau Rasulullah ketemu Tuhan, kita pun harus ketemu Tuhan. Itulah sunnah yang sejatinya. Bukan cuma ketemu di mulut. Nah, udahlah Bu, cukup segitu saja. Nanti kalau bingung nanti Bapak Ibu. Saya kira itu dulu. Jadi intinya begini. Itu adalah Islam itu perubahan kedudukan kita sebagai hamba meningkat menjadi seorang khilafah Allah sebagai wakil Allah di muka bumi ini agar dapat berlaku adil, dapat berlaku mensejahterakan daripada alam semesta. Cinta itu, kecintaan kita pada Rasulullah jangan cuma di mulut. Ibu cinta Rasulullah, maknanya ibu harus mencintai sesamanya juga. Tangga, kerabat, anak istri, itulah cintanya Rasulullah. Semua umatnya ada cinta. Tapi jangan terputus di situ. Kalau Bapak cuma cinta Rasulullah saja, kaget. Bapak Ibu dibilang bid'ah, mendewa-dewakan Rasulullah, tapi tembuskan kepada Allah. Aku cinta Rasulullah karena Tuhan, karena Allah. Aku cinta anak istriku karena Allah. Aku cinta sesama manusia karena Allah. Itulah Sidratul Muntaha, puncak kesadaran yang tertinggi. Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad rasulul amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati DKM Masjid Nurul Ikhlas, yang terhormat Bapak Marsikal Pertama TNI M. Heri Hercules, para imam Masjid Nurul Ikhlas yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan berkat curahan rahmat, hidayah, inayah dari Allah,
mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, duduk simpu dengan penuh hikmat. Kita berharap pada Allah semoga langkah kita dari rumah, duduk kita di masjid yang mulia ini dijadikan wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu keturunan kita jadi anak cucu keturunan yang saleh dan salehah. Rezeki yang kita dapatkan jadi rezeki yang berkah. Kalau rezeki berkah, insya Allah bisa berangkat ke kota Mekah. Amin. Kita bisa tawaf keliling Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah. Amin. Pulangnya jangan lupa mampir di Jeddah, beli oleh-oleh tasbih sama sejadah. Sampai di Halim bisa membeli sawah, bisa beli mobil mewah, juga bisa melamar anak Pak Lurah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau Ustaz panggil, Ibu jawab ya. Bu, ya. Kalau dipanggil 2 kali, bu, ya, gitu, ya. Coba Ustaz tes, bu, Kenapa kalau ngaji itu yang rajin disapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu punya penyakit yang tidak baik. Jangankan di tempat yang tidak baik, tempat baik ngaji kayak begini, kalau nggak disapa sibuk sendiri pada merumpik. Makanya biar fokus ke pengajian, kiai, ustadz kalau ceramah pasti yang dipanggil bu, ya. Kalau nggak disapa ngobrol pertama bagus, tumben malam-malam datang ke masjid Nurul Ikhlas. Iya kan ada Isra Mi'raj yang ceramah Ustadz Joker. Itu kalau didiamin obrolannya makin lama bengkok. Temannya dipanggil, itu siapa sih? Kerudungan oranye, kulit hitam, berpatis bisa najis banget. Kalau laki ngaji jarang disapa. Kenapa? Karena kalau laki kalau disapa itu dari dulu sampai sekarang ngajinya bapak-bapak itu pada husyuk. Saking husyuknya nunduk nggak ingat apa-apa. Kalau dulu orang buka pengajian doanya gini, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dulu karena jamaah banyak yang tidur, akhirnya kiai merubah doanya. Kata kiai, yuk kita buka taklim dengan baca doa bismika Allahumma ahya bismika. Itu kakek-kakek nyender di pojokan masjid, tidur pulas. Makanya kalau susah tidur nggak perlu ke apotik beli CTM, cukup datang ke majelis taklim, insya Allah ngantuk. Berbicara mengenai Isra dan Mi'raj. Isra itu secara bahasa artinya dijalankan atau jalan pada waktu malam. Sedangkan Mi'raj secara bahasa itu artinya naik di waktu malam. Sehingga ada nama surat dalam Al-Quran Al-Ma'arij. Itu Al-Ma'arij artinya tingkatan demi tingkatan yang terus naik ke atas. Jadi kalau secara bahasa seperti itu. Kalau ada anak muda Halim malam minggu kayak sekarang lagi jalan mau datang ke rumah pacarnya, ditanya sama temannya, mau kemana lo? Dia jawab mau Isra, jalan di waktu. Secara bahasa benar aja. Kemudian ada bocah sini ngomong. Kalau misal pulanglah ke rumah, ya, ibu udah tidur, dicolek-colek sama bapak.
Bu, mau apaan sih Pak? Saya mau mi'raj Bu, gitu. Naik di waktu malam. Itu secara bahasa oke-oke aja, tapi secara istilah yang namanya Isra adalah dijalankan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah diangkat Rasulullah dari Masjidil Aqsa, menembus 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha, Rabrabul Akhdar Mustawa, kembali lagi ke kota Mekah. Ini namanya Mi'raj. Maka oleh karena itu dalam Al-Quran ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu Isra dalam surat Al-Isra ayat 1, sedangkan Mi'raj ada pada surat yang berbeda, yaitu surat An-Najm. Jadi kalau ditanya Mi'raj dalam surat apa, ada pada surat An-Najm. Tadi korek kita, imam kita sudah bacakan peristiwa Isra dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa surat Al-Isra diawali kalimat tasbih, kalimat subhana? Jawabannya ada dalam kitab Durratun Nasihin, di sana dijelaskan. Kenapa surat Al-Isra diawali kalimat tasbih? Subhana artinya maha suci Allah. Yang pertama rahasianya, ini subhana maha suci Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 adalah sumpah Allah dengan zatnya, meyakinkan kepada manusia bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi dalam kehidupan Rasulullah. Sehingga ada orang yang keimanannya baru hanya sebatas mulut, ketika mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj, ini dia kembali lagi kepada agama nenek moyang mereka. Dia tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena imannya masih dipertanyakan dalam kehidupan. Yang diperkirakan kekuatan manusia, padahal Isra dan Mi'raj adalah kekuatan dan kehendak Allah. Karena itu jawaban dari Isra dan Mi'raj ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat Abu Bakar Siddiq belum ketemu Nabi, baru dengar peristiwa Isra dan Mi'raj dari sahabat. Ini Abu Bakar Siddiq telah mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu Subhana maha suci Allah. Ini adalah mengkhabarkan kepada manusia bahwa perjalanan Isra itu perjalanan suci yang dijalankan Nabi Muhammad, hamba Allah yang disucikan. Ini kita dibandingkan dengan Nabi jauh antara langit dengan sumur. Kalau langit bumi masih dekat, jadi langit dengan sumur. Nabi itu bukan hanya akhlaknya disempurnakan Allah, tapi jasmaninya disempurnakan oleh Allah. Wajah tampan menawan, tak bosan dipandang mata. Kalau ngomong, omongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Rasulullah. Nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah omongannya nyinggung orang. Ini omongannya wa idza takallama faka'annama durru yaskutu min dzalikal kalam. Kalau ngomong, omongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan. Kemudian kalau bertindak dan bersikap, tidak ada orang yang tersinggung terhadap sikapnya. Tidak pernah merendahkan orang lain dengan kelakuan dan akhlaknya. Kalau Nabi jalan di jalan panas terik matahari, diiringi awan, tidak nampak bayangan Rasulullah. Kalau berkeringat, keringatnya wangi, harum bagaikan minyak kasturi. Kalau Nabi salaman dengan tangan sahabat wangi sampai berhari-hari. Ini Dr. Salabi mencatat dalam kitab At-Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah
Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Kalau Nabi jalan di jalan, ini kita pada tidur nggak tahu, kita bisa tahu Nabi jalan di jalan itu. Dari mana? Wangi di setiap jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Emang bisa seperti itu? Bisa. Salah kalau saya mengandaikan seperti musang. Itu musang kalau jalan musangnya udah nggak ada, bau pandan masih tertinggal di situ. Itu musang. Bagaimana kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada anak kecil main di sekitar Ka'bah, itu anaknya dipegang oleh Rasulullah, pulang anaknya, ibu bapaknya tahu anaknya habis dipegang dan digendong Rasul. Dari mana tahunya? Ini anak pergi biasa aja, pulang wangi dicium oleh ayah ibunya. Jadi jasmaninya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kehidupannya pun maksum, terjaga dari perbuatan salah, hilaf dan dosa. Kalau kita manusia biasa, ini tempatnya salah, tempatnya dosa. Bahkan kata Sayyidina Ali, kita tempatnya kotoran. Mau laki, mau perempuan, ini kita tempatnya kotoran. Sepinteng yang bisa jalan. Kalau nggak percaya, yuk kita buktikan. Laki perempuan punya lubang jumlahnya sama. Berapa? 9. Hitung bareng-bareng. 2 lubang mata ditambah 2 lubang telinga jadi 4. 2 lubang hidung jadi 6. 1 lubang mulut jadi 7. 1 lubang bawah depan jadi 8. 1 lubang bawah belakang jadi 9. Yang jadi pertanyaan kita, apa yang diproduksi dari tiap lubang manusia? Intan, berlian, emas, permata? Bukan. Yang diproduksi adalah kotoran. 2 lubang mata yang terlihat kotoran. Kalau orang Depok nyebutnya belek, tapi orang Sunda nyebutnya cil. Tahu cil? Orang Garut, Cireng. orang Cile, ya. Cireng. Kemudian Cireng. 2 lubang telinga sama yang keluar kotor, tai kuping. Yang jorokan lagi disebut congek. Ustaz ngomong jorok benar sengaja biar yang makan pada berhenti. Curang. Kemudian hidung juga sama yang keluar kotoran, yang encer namanya leho. Yang ketelan dari leho namanya upil. Mulut sama yang keluar kotoran, mulut. Bahkan ratusan kuman virus ada di mulut kita. 2 tahun kita disuruh tutup mulut dengan masker, karena meyakini di mulut kita ada virus dan kumannya. Kemudian lubang bawah depan kotoran keluar tipis, lubang bawah belakang kotoran keluar namanya bugis. Jadi semua lubang manusia ini yang keluar diproduksi adalah kotoran. Bolehlah kita mampu membersihkan kotoran jasmani, mata dengan cuci muka, telinga dengan cotton bud, hidung dengan istisra, kemudian mulut kita sikat gigi, bahkan badan kita dengan mandi. Tapi terkadang yang lebih sulit membersihkan kotoran hati. Gak boleh tetangganya naik pangkat dia yang sakit gigi, tetangganya naik haji gratis dia yang kejam-kejam, tetangganya renovasi rumah bertingkat tinggi dia yang mati. Kenapa? Karena punya penyakit hati. Makanya saya pesan sama ibu-ibu, kalau ada teman ikut ngaji, cincin banyak, gelang banyak dipakai, jangan diponis mau pamer. Kalau ibu ponis mau pamer, berarti hati ibu nggak bagus. Barangkali dia tahadus bin nikmah, cincin banyak, gelang banyak, mensyukuri nikmat Allah dipakai. Kalau pamer kelihatan dari gerakannya. Di pengajian cincin banyak, gelang banyak, tangan nggak mau dibawa, maunya di atas terus. Padahal bukan panitia, bukan tuan rumah. Kalau tamu datang tangan nggak bisa diam. Selamat datang, selamat datang. Orang-orang selawatan tangannya diam, dia nggak bisa diam. Sholatullah, salamullah, kerincing.
ala toha rasulillah krincing salatullah salamullah ala yasin habibillah krincing baru pamer tuh. Ini ada ibu-ibu sebelahnya dari Solo. Kata ibu nih orang halim sombong bener pamer terus lawatan tangan gak bisa diem. Saya juga punya emas tapi bukan cincin bukan gelang. Ternyata ibu dari Solo giginya mas semua. Akhirnya dia pamer selawatan rusak. Jadi ini tolong jangan cuma pandai memperhatikan kebersihan jasmani, tapi juga kebersihan hati. Kadang kita meremehkan orang lain. Kadang-kadang sombong itu banyak sekali potensi diri kita untuk bersikap sombong. Punya pangkat, jabatan, dan kedudukan potensi untuk sombong merendahkan yang lain. Punya ilmu, pengetahuan, kemudian ini punya potensi untuk sombong merendahkan ilmu orang lain, bahkan merasa dirinya paling benar, yang lain salah dalam melakukan ibadah. Ini disebut dengan cara setan mengelabui kita. Ini hati, bahkan nanti di akhirat itu yang akan selamat adalah hati yang selamat. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Nanti di akhirat tidak lagi manfaat harta dan anak-anaknya, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Bu, Ya. ibu, Ya. ini yang paling pinter memperhatikan kebersihan jasmani, ibu-ibu, terutama bagian muka. Ibu kan paling pinter tuh ya, memperhatikan kebersihan jasmani, bagian muka apalagi. Kalau zaman dulu ibu-ibu tuh mukanya hitam pengen putih susah. Zaman sekarang gampang, tinggal dibawa ke salon di facial. Facial standar murah, cuma 70.000. Kalau ibu ngambil paket krim malam, krim siang mahalan itu 180.000. Wah, apal-apal gimana sih? Itu kalau ibu pakai krim malam dipakai malam, krim siang dipakai siang, insya Allah 2 bulan putih mukanya, hitam lehernya. Sekarang ini bu, mukanya ibu cabi, tembem, kepengen tirus gampang, tinggal beli Nuskin Galvanic. Itu Nuskin harga normal mahal 5,5 juta. Sekarang lagi diskon 4,2. Kalau serumnya habis rada mahal, itu satu paket 1.600.000 serum yang dioles di pipi. Ya bu. Lipstick sekarang juga mahal. Ada lipstick merek Immortal harga 2,7 juta. Ada ibu-ibu halim lipstiknya 2,7 juta. Banyak ya halim. Orang sono saya enggak. Lipstiknya mereknya kuda terbang. Ngilanginnya pakai tenor. Itu saya pernah ceramah tuh di perusahaan lipstik Immortal yang lumayan mahal. Direkturnya muslim orang Padang. Saya tanya, Pak, ini kenapa lipstik sampai jutaan harganya? Oh, ini istimewa Pak Ustadz. Kalau dipakai di bibir istri Pak Ustadz nggak bikin kaku kayak orang nggak pakai lipstik. Udah lagi di lipstik anti luntur Ustadz, kesenggol baju gak luntur, mukena gak luntur, jilbab gak luntur, jangankan baju, angkot nyenggol kagak luntur. Itu jangankan luntur, contoh ya. Kalau lipstik yang di bawah 1 juta banyak, yang 200.000. Ini yang paling pintar kebersihan muka ibu-ibu. Ada yang merek Latulip, Mirabella, Wardah, Revlon, Najaya, Amarantin, Pon, Cempaka, Maybelline. Dulu Cempaka cuma ada bedak doang, sekarang ada lipstik yang tipe 322 70.000, warnanya merah sedikit oranye, yang pantas yang kulitnya putih yang pakai. Ustadz kok hafal benar? Dulu sebelum jadi ustadz saya sales kosmetik. Ya, ibu jangan kalah sama bencong. Bencong tuh pinter banget, dandannya pinter. Makanya salon ada bencong,
rias pengantin ada bencong. Saya kalau syuting siraman kolbu kemarin ya di MNC TV sama Ustadz Dan itu yang touch up tuh bencong. Kalau ibu pernah ke Hong Kong bapak ya, saya alhamdulillah berkah dakwah itu ceramah bukan cuma sampai Halim. 2 tahun ke belakang sebelum corona itu keluar negeri sering. Ke Hong Kong setahun bisa 5 sampai 6 kali. Ke Singapura itu terakhir di Bedok. Singapura itu ceramah, kalau habis ceramah kebiasaan Muslim Melayu yang di Singapura itu salaman dengan Ustaz. Sallallahu alaihi Muhammad salaman. Kayak kita subuh gitu ada, tak beda. Di sana salamannya satu-satu ngasih amplop Pak Ustaz. Itu isinya $50, $60, $1 9.600. Kenapa saya cerita Singapura di Halim ini? Barangkali tertular di sini. Oh iya. Masuk. Betul. Ya. Saya sampai ke Guangzhou juga, di Guangzhou ya. Dulu dari Hong Kong ke Cina tuh ceramah melalui MRT ya, kereta bawah tanah. Itu sampai di stasiun Shenzhen namanya di Cina, langsung ke Guangzhou ceramah. Ternyata di Guangzhou itu ada makam sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya 3 kali ziarah ke sana. Hong Kong masjid cuma 2 yang gede, di Sim Sa Sui dan Wang Chai. Itu sebelum dakwah, ini saya cerita bencong di sana, biar ibu-ibu nggak kalah sama bencong. Ya, Bu, Ibu. Awas kalau ada yang ngerumpi ngobrol, Ustaz doain suaminya nikah lagi. Ya. Jangan ngapain kok. Oh, ada sembal Ustaz apa semua. Amin. Itu di Hong Kong kalau tabligh akbar hari Minggu, malam Minggu saya diajak jalan-jalan ke Taman Victoria. Itu di Taman Victoria kaum LGBT itu bebas di sana tuh pacaran. Laki sama laki ciuman, perempuan sama perempuan pelukan. Bahkan TKW Indonesia yang ke sana buruh migran banyak yang terjerumus ke arah lesbian. Ya, saya tanya-tanya sering. Kalau ada yang negur yang di penjara karena melanggar hak asasi manusia. Kita beruntung di Indonesia, pemerintahan kita walaupun ke belakang kemarin ada yang minta dilegalkan pernikahan sejenis, ini pemerintahan kita tidak melegalkan di Indonesia pernikahan sejenis. Alhamdulillah. Malah kalau kita perhatiin bencong di Indonesia itu hidup susah, mati susah. Nggak sebebas di luar negeri. Hidup susah dikejar-kejar Satpol PP. Sampai nyungsep ke sungai ditungguin sama Satpol PP. Mati juga susah. Nyusahin siapa? Amil yang mandiin. Dulu ada bencong mati dimandiin sama amil laki-laki. Sebab dulu tahu jenis kelamin awalnya laki. Disiram palanya tenang, amil laki. Disiram dadanya, amil laki kaget. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada payudaranya? Ternyata di bencong udah suntik silikon. Amil laki kaget lari keluar, dia bilang bukan saya yang mandiin. Ini yang mandiin amil perempuan, lihat jenazah ada payudaranya. Cari amil perempuan. Dicari amil perempuan, dimandiin sama amil perempuan. Siram palanya tenang, dadanya tenang. Ya, nanti dulu pasti lu tunggu bawahnya. Siram bawahnya juga kaget perempuan. Keluar ribut, bukan saya Ustaz yang mandiin, bukan saya Ustaznya. Ribut punya ribut, diambil kesimpulan. Kalau gitu yang memandikan yang sejenisnya. Cari temennya bencong sana. Akhirnya dicari temennya bencong, dituntut-tuntut sama RT tuh. Bencong nanya, mau kemana sih teh? Kata RT tuh, temen lu mati mandinya. Ternyata bencong sama bencong mandiinnya gampang. Dia cuma ngambil gayung diisi air, dipegang dengan tangan kiri, tangan yang kanan dicelupkan ke air. Teman yang udah jadi mayit cuma dicipratin air sambil dia bilang, basah. Ini memotivasi kita jangan cuma memperhatikan kebersihan jasmani. Kalau cuma memperhatikan kebersihan jasmani, bencong tuh pinter memperhatikan kebersihan jasmaninya. Tapi yang terpenting, subhana maha suci Allah,
ini memperhatikan kebersihan hati. Sehingga Rasulullah ketika diisrakan dan dimi'rajkan sampai beberapa kali dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Itu bukan hanya karena Nabi kotor hatinya, tapi hati yang bersih dibedah bertambah bersih karena ingin menghadap Allah Al-Qudus, Zat yang maha bersih. Oleh karena itu yang kembali nanti selamat adalah hati-hati yang bersih. Makanya ibu kita kalau kita pergi kemana-mana pasti yang dibilang hati-hati, bukan mata-mata, bukan kuping-kuping, bukan hidung-hidung. Tapi ketika anaknya keluar, ibu pasti mengatakan hati-hati ya. Artinya kita harus hati ini menjaga hati kita agar hati kita selamat dari penyakit hati, insya Allah. Kemudian ini kalau satu ayat kita bahas dengan improvisasi, bencong dan lain sebagainya, ini bisa kelar 1 jam lebih ya. Kemudian langsung aja tujuan dari Isra dan Mi'raj di surat Al-Isra ayat 1 ini adalah linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada hambanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Bapak DKM kita Marsikal pertama Heri Hercules sudah menyampaikan tanda-tanda kebesaran Allah itu di alam semesta banyak. Dalam Al-Quran dijelaskan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan aku tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bil afaq, dari segala penjuru yang ada di bumi, wa fi anfusihim, dan dalam diri kita ini tanda-tanda kebesaran Allah juga. Ketika Isra dan Mi'raj yang diperlihatkan kepada baginda Nabi, tanda kebesaran yang pertama adalah alam semesta. Diperlihatkan bulan, matahari, langit, bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya udah pada hafal semua pasti. Surat Yasin tentang alam semesta. Wasamsu tajri li mustaqarri laha jalika taqdirul aziz wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil la samsu yang bagilaha an tudrikal qamar wala laylu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Ini wasamsu tajri, dan matahari beredar menurut poros yang telah ditentukan oleh Allah. Wal qamara qaddarnahu, dan bulan pun berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga akhir bulan bentuknya kal urjunil qadim, bagaikan dahan tandan yang sudah tua yang kita kenal dengan bulan sabit. Ini beredarnya matahari, berpindah-pindahnya bulan, bergesernya satu planet dengan planet lain tidak berubah sampai hari kiamat. Ini enggak ada yang berubah. Kalau berubah berbenturan satu planet dengan planet lain, maka terjadi kiamat dalam kehidupan dunia. Ini tidak berbenturan, semuanya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita bisa buat kalender tahun 2030? Sekarang baru 2023. Bisa buat kalender tahun 2050 bisa. Manusia bisa meramalkan kapan terjadi gerhana matahari, kapan terjadi gerhana bulan. Kenapa? Karena pedoman perhitungannya tetap tidak berubah sampai hari kiamat. Inilah yang dinamakan dengan ilmu falak. Inilah sujudnya matahari kepada Allah, sujudnya bulan kepada Allah, sujudnya bumi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua mengikuti aturan Allah. Bahkan dalam surat Ar-Rahman, An-Najmu was-sajaru yasjudan, bintang-bintang, pohon-pohon, mereka semua sujud kepada Allah.
Sujudnya mereka bukan seperti kita sholat, tetapi sujudnya mereka mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berubah taat sampai hari kiamat. Apa hikmahnya? Kalau matahari yang begitu besar, bulan yang begitu besar, bumi yang kita pijak ini besar, mereka semua sujud kepada Allah. Masa iya kita manusia, makhluk Allah yang kecil, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu dalam Isra dan Mi'raj diperintahkan satu ibadah yang di dalamnya ada sujud, yaitu sholat yang pada akhirnya menjadi 5 waktu yang wajib dalam satu hari. Ini sujud gerakan kepala kita sejajarkan dengan kaki kita. Sujud adalah satu aktivitas berbisik di bumi, terdengar di langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sujud harusnya kita laksanakan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau ada suami yang sujudnya benar kepada Allah, dia akan menjadi imam teladan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ada istri yang sujudnya benar kepada Allah, dia akan menjadi istri solehah dalam kehidupannya. Ini mah mukanya kelihatan yang hadir ibu-ibu istri solehah semuanya. Kalau mukanya nggak kelihatan jurik namanya. Ini muka kelihatan semua, insya Allah istri solehah. Ya. Sebab istri solehah cirinya itu idza nazarta sarratka, dipandang suaminya mampu menyenangkan hati suami. Kalau mukanya nggak kelihatan, nggak bisa nyenengin. Ya, punya muka kelihatan udah diraih satu ya syarat untuk menjadi istri solehah. Kemudian jadi anak, sujudnya benar kepada Allah, dia akan jadi anak soleh dan solehah dalam kehidupan. Kalau ibu nanya ke Ustaz, gimana caranya biar cepat punya anak soleh? Kalau pengen cepat punya anak soleh mah gampang. Ibu kawin ya sama bang soleh, insya Allah anaknya cepat jadi anak soleh. Begitu bro lahir ke alam dunia, tetangga ngucapin tahniah, selamat ya bu, anaknya udah lahir. Anak siapa sih? Anak soleh. Gitu. Gedean dikit nyolong manggah Pak RT, ketahuan sama RT, turun lo, nyolong manggah mulu saban hari lo. Anak siapa lo? Anak soleh. Betul. Malam minggu sering nongkrong di pos ronda, main remi, main catur, ketahuan nama RW, diomelin. Pulang lo, anak siapa lo? Saban malam lo begadang terus di pos ronda. Jawabnya anak soleh. Anak soleh dalam Islam itu proses. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kepingin punya anak soleh, itu air yang jernih mengalir dari sumbernya yang jernih. Air yang jernih mengalir dari sumbernya yang jernih. Kepingin punya anak soleh, ibu bapaknya usahakan soleh-solehah. Kalau kata orang Halim, like son, like father. Gimana anaknya, begitulah dulu bapaknya. Kalau kata orang kampung rambutan, bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya tukang nyolong, anaknya jadi copet. Ya, jadi buah itu jatuh gak jauh dari pohon. Oleh karena itu usahakan. Nanti saya pesan sama bapak ibu kalau nyari mantu, perhatikan juga akhlaknya, ya, akhlaknya, agamanya, juga soleh atau tidak. Kalau perlu ibu tes dah, baca Al-Quran tes. Calon mantu ada 3, sesuaikan tuh hafalannya dengan namanya. Kalau memang sama namanya. Siapa namamu? Nama saya Muhammad Thorik bu. Oh, baca surat At-Thorik. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Ya, gitu ya. Calon mantu yang kedua ditanya, siapa namamu nak? Nama saya Muhammad Fajri. Oh, baca surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashri was-sab'i wal wat'a. Lulus nih seleksi awal. Calon mantu yang ketiga belum ditanya udah keluar keringat dingin. Setelah diselidiki namanya Muhammad Ali Imron. Ali Imron banyak. Akhirnya dia cari akal, dia pikir-pikir.
Begitu ditanya sama calon mertuanya, siapa namamu nak? Nama saya di KTP Mabu Muhammad Ali Imron, tapi di rumah ibu bapak saya manggil saya Kulhu. Gua tahu lo nggak hafal Ali Imron, lo hafalnya Kulhu doang. Baca tuh Kulhu ya. Ini ayat Al-Quran dibaca zaman dulu mah belajar Quran lama, metode Baghdadi. Saya ngalamin itu, alif fathah a, alif kasrah i, alif dhamma u, a i u gitu. Ba fathah ba kasrah bi, ba dhamma u, ba bi bu. Mim fathah ma, ta fathah ta, lam dhamma lu, mata lu gitu. Sekarang nggak begitu cepat anak kita belajar metode cepat baca Quran. Ada metode amsilati qiraati, bahkan ada metode ikro dari ikro 1 sampai ikro 6. Tidak diperkenalkan hurufnya alif, ba, tidak diperkenalkan fathah, doma, yang diperkenankan langsung konsonan suara katanya. A, ba, ta, sa, bahkan dinyanyikan. Ini kreatif guru-guru TPQ dan PAUD-nya sehingga anak kita cepat hafal. Abata saja hoda jaroja sa so do tojo ago pako kalamana waha dan dia ini cepat apa? Sebab anak-anak kalau dinyanyikan itu cepat apa? Ya, nyanyian dah, nyanyian bukan Quran cepat apa? Kalau disuruh terusin ayat kadang-kadang lambat, tapi suruh terusin lagu cepat. Ya, senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Terusin coba hafal. Kalau dia senyum pertanda hatinya. Oh cepat. Ya. Tapi suruh innahu huwas samiul Al-Isra ayat 1. Banyak yang jawab Samiul Alim gitu. Udah kenceng salah. Padahal innahu huwas samiul basir. Jadi tolong perhatikan sholat Pak. Ini sholat adalah kewajiban dari Allah yang kemudian jadi kebutuhan manusia kepada Allah. Jangan sampai ditinggalkan, kecuali perempuan ada ujur syar'i boleh meninggalkan sholat. Ketika datang bulan head men, laki nggak punya mencret kita punya. Kalau perempuan nifas wiladah boleh tidak sholat. Laki-laki nggak ada alasan tuh, nggak ada ujur syar'i. Ustaz saya dalam pesawat, ada sholat di atas kendaraan, Rasulullah mengajarkan. Ustaz saya dalam perjalanan jauh, sulit berhenti turun naik kendaraan, diberi rukhsah, ada jamak dan qashar. Ustaz saya nggak boleh kena air, kalau wudhu ribet nanti ada penyakitnya kambuh, ganti dengan tayamum, yang penting dirikan sholat. Ustaz saya nggak kuat berdiri sholatnya, boleh sambil duduk, yang penting dirikan sholat. Ustaz duduk juga nggak bisa, boleh sambil berbaring, yang penting dirikan sholat dalam kehidupan kita. Berbaring pun tidak bisa, boleh dengan isyarat, kerlipan mata, gerak tangan, bahkan detak jantung. Niatkan sholat kepada Allah. Jantung sudah tidak berdetak Pak Ustadz, nggak bisa dengan isyarat. Sudah nggak usah sholat, undangin tetangga suruh sholatin jenazah kita. Ini saking pentingnya sholat. Oleh karena itu sholat harus diterjemahkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Heri Hercules. Ini sholat harus diterjemahkan, karena itu didirikan sholat. Orang yang sholatnya benar tidak akan melakukan maksiat. Orang yang sholatnya benar nggak akan korupsi. Orang yang sholatnya benar tidak pernah berdusta dan tidak jujur dalam kehidupan. Kenapa? Karena sholat yang benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Dalam hadis Rasulullah, la sholata liman la tanha sholatahu anil fahsya'i wal munkar. Tidak dikatakan sempurna, bahkan ulama hadis ada yang menjelaskan tidak sah sholatnya apabila dia mendirikan sholat tapi tidak pernah dan tidak mampu mencegah perbuatan yang keji dan munkar di dalam kehidupannya.
Kalau mau kita terjemahkan gerakan sholat dari mulai takbir Allahu Akbar, ini kita besarkan Allah dalam sholat, harus juga besarkan Allah dalam kehidupan kita. Kita besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kecilkan hawa nafsu manusia, terus sampai nanti salam. Ternyata orang yang beriman kepada Allah, setiap habis sholat salam kanan, salam kiri, kehidupannya memberikan keselamatan tetangganya, saudaranya, baik muslim ataupun non muslim, dari perkataan dan perbuatan. Itulah yang dinamakan dengan mendirikan sholat. Kalau cuma melaksanakan sholat, kelar sholat, ini akan lahir generasi STMD, sholat terus maksiat jalan, ya, sholatnya rajin, pulang sholat nyolong sendal, itu, ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita tinggalkan sholat dalam kehidupan kita, kecuali ujur syar'i dan Al-Quran, jangan sampai kita lupakan. Ini saja yang dapat Dokter sampaikan. Insya Allah nanti hari Rabu saya juga akan ceramah Isra Mi'raj di Kopsud 1 ini, ya. Maulid kemarin di Kopsud sama Bapak Komandan dan sama Pak Pajar di Mabes Aku itu Maulid tahun kemarin. Saya dengan angkatan udara itu udah kayak keluarga sendiri. Dari masa Pak Cepi Hakim itu sudah tugas di As-Samawi Mabes Aku, ya, sampai ke Alim sini. Dan Nurul Ikhlas ini baru, ya, baru pertama kali saya kemarin. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini nanti di akhirat jadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.